sekarang, yaitu nikmatul Islam wa nikmatul iman. Nikmat Islam dan juga nikmat keimanan. Begitu pula nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kita pada sore hari ini, yang dimana kita berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri Riyadul Jannah atau taman surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang fadilah keutamaan orang yang menghadiri majelis ilmu, yang dimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum, yang dimana mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga saling mempelajarinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, mereka akan diturunkan as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diberikan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan namanya, yaitu di depan makhluk-makhluknya yang berada di sisinya, yaitu para malaikat yang mulia. Bayangkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika nama kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya yang mulia, kemudian para malaikat tersebut mendoakan kebaikan pada kita semua, pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga umatnya yang senantiasa meniti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu dari rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim, yaitu al-imanu bi yaumil akhir, iman kepada hari akhir, yaitu iman dimulai dari terjadinya hari akhir atau hari kiamat sampai proses akhir, yaitu dimasukkannya seseorang ke surga atau ke neraka. Dan tidaklah terjadi hari akhir atau hari kiamat sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya, yaitu malaikat Israfil, untuk meniupkan sangkakala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Az-Zumar ayat ke-68, wa nufikha fis-sur fasa'iqa ma fis samawati wa man fil ardi illa ma Allah. Dan ditiupkanlah sangkakala, maka setiap yang ada di langit, begitu juga yang ada di bumi, itu akan meninggal dunia. Illa man Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Ini yang pertama. Kemudian tiupan yang kedua, tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Maka di sini kita mengetahui sangkakala itu ditiup berapa kali? 2 kali. Yaitu pertama terjadinya hari kiamat, sedangkan yang dua yaitu kata Allah dalam suratnya Az-Zumar, tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu untuk datangnya yaumul hisab. Jadi tiupan yang kedua itu adalah tanda ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali para hamba-hambanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana gambaran ketika kita semua kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar? Disebutkan
di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dimana beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gullan. Setiap manusia itu akan dibangkitkan dengan 3 kondisi ini. Yang pertama, hufatan, tidak beralas kaki. Kemudian uratan, tidak memakai pakaian. Yang ketiga, gullan, tidak berkhitan. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Anbiya ayat ke-104, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Maksudnya, ketika kita lahir di dunia ini, kita tidak berpakaian, kita tidak beralas kaki, dan kita juga tidak berkhitan. Nah, begitulah keadaan kita ketika kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu penasaran. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui, Aisyah radhiyallahu anha merupakan ummul mukminin yang senantiasa menjaga kesuciannya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu yanzuru ba'dhum ila ba'd. Kata Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah manusia, yaitu laki-laki dan wanita, akan melihat kepada aurat yang lainnya? Karena seperti yang telah dijelaskan di awal hadis tadi, yang dimana kita akan dibangkitkan tidak berpakaian. Kita lihat apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah, perkara ketika itu lebih dahsyat daripada hanya memikirkan untuk melihat aurat orang lain. Dan hal ini seperti yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, fa idza ja'atis sakhah, apabila telah datang hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang itu akan kabur, akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, akan meninggalkan ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, bahkan akan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Mengapa? Hal ini dijelaskan pada ayat yang selanjutnya, likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni, karena pada hari itu seseorang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Ketika seseorang dibangkitkan di padang mahsyar, mereka sangat ketakutan. Mereka sadar terhadap amal-amal yang telah ia lakukan, sehingga mereka takut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tidak akan kepikiran mengenai melihat aurat yang lainnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian kepada setiap hambanya. Dan orang pertama yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan pakaian yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna awwala man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim." Sesungguhnya orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan oleh para ulama, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjadi hamba yang pertama yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan pakaian. Karena ketika di dunia, Nabi Ibrahim alaihissalam, pakaian yang ia gunakan ketika di dunia
itu terbakar ketika disiksa dimasukkan ke dalam api oleh raja ketika zaman tersebut. Seperti kisah yang telah kita ketahui semuanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala beri kemuliaan kepada Nabi Ibrahim sebagai hamba pertama yang diberikan pakaian. Adapun yang lainnya itu juga akan diberikan pakaian. Apa pakaian tersebut? Pakaian tersebut adalah pakaian terakhir yang dikenakan seorang hamba ketika ia telah wafat, yang dimana kita mengenalnya dengan kain kafan. Maka ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pakaian yang kita kenakan kelak itu adalah kain kafan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terjadi kejadian yang dahsyat setelah hal itu. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tudda syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta yakuna minhum kamiqdari mil." Pada hari kebangkitan kelak akan didekatkan matahari kepada setiap manusia yang dimana jaraknya hanya 1 mil. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bayangkan sekarang berapa jarak kita kepada matahari. Jauh sekali. Tetapi kita merasakan betapa panasnya matahari tersebut, terlebih ketika di bulan Ramadan. Mungkin yang pernah merasakan ibadah umrah di bulan Ramadan di Arab Saudi pasti akan merasakan betapa panasnya matahari. Terakhir, Anda pernah merasakan sampai 48 derajat. Bayangkan, 48 derajat ketika itu sampai aspal-aspal itu mengelupas. Kita bayangkan aspal yang sangat keras itu bisa mengelupas, bagaimana dengan tubuh kita. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil arad." Dan setiap manusia itu akan mengeluarkan keringat berdasarkan dosa-dosa yang telah ia lakukan di dunia. Faminhum man yakunu ila ka'bai. Ada sekelompok orang yang dimana keringatnya itu sampai kedua mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi. Dan ada juga yang dimana mengeluarkan keringat itu sampai kedua lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwayhi. Dan ada juga yang mengeluarkan keringat sampai pinggangnya. Dan di akhir, wa minhum man yuljimuhul arab iljaman. Kata Rasulullah, yang dimana ada orang itu tenggelam dikarenakan keringatnya. Oleh karenanya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini korelasinya atau kaitannya sangat erat dengan fadilah seorang muadzin, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah." Para muadzin itu adalah orang yang paling tinggi lehernya ketika hari kiamat kelak. Disebutkan oleh para ulama tentang pendapat mengenai hal ini. Apa yang dimaksud dengan leher yang tinggi? Ada yang mengatakan maksud leher yang tinggi itu adalah makna secara hakiki, yaitu lehernya panjang, sehingga muadzin tidak akan tenggelam oleh keringatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu maksudnya adalah orang yang paling banyak melihat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena seperti yang kita ketahui, kalau kita ingin melihat, terkadang kalau jalannya jauh kita akan meninggikan leher kita. Mungkin seperti ini. Kita meninggikan leher kita. Ini maksudnya kedua. Maksudnya adalah
muadzin tersebut akan mendapatkan rahmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, maksudnya adalah pembesar dan pemimpin. Karena orang Arab pada zaman dahulu itu menggambarkan pemimpin dengan leher yang panjang. Dan yang terakhir ada yang berpendapat maksudnya adalah muadzin tersebut akan memiliki banyak pengikut. Masya Allah. Betapa besarnya fadilah seorang muadzin. Oleh karenanya sebagai seorang muslim, ketika muadzin utama kita mungkin sedang berhalangan, jangan sampai kita menunggu-nunggu orang lain untuk beradzan. Terkadang lewat 5 menit, kok Pak Sugeng kok belum azan-azan. Kemudian lewat 7 menit, kok nggak azan. Nah, mungkin dalam hatinya nunggu mungkin orang lain akan azan. Sampai 10 menit, 15 menit, sampai benar-benar nggak ada yang azan. Nah, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melihat keadaan tersebut, sebaiknya kita sebagai seorang muslim berlomba-lomba untuk azan, mencari fadilah yang telah kita bahas pada hadis tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya setiap manusia itu akan kepanasan karena matahari didekatkan hanya berjarak 1 mil. Sehingga setiap dari hamba Allah Subhanahu wa taala itu akan mencari naungan. Akan tetapi pada hari kebangkitan kelak tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang dimana akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 golongan tersebut? Yang pertama adalah al-imamu al-adil, yaitu pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nas'a bi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fi masajid, yaitu orang yang hatinya selalu terikat, selalu rindu dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih, yaitu 2 orang yang saling mencintai dan juga mereka bertemu dan tidaklah berpisah kecuali atas cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa rajulun talabathu imratun dzatu mansibin wa jamal, yaitu seseorang yang diajak berzina kepada wanita yang dimana wanita tersebut memiliki kecantikan dan juga harta yang melimpah, tetapi orang tersebut mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu seseorang yang bersedekah kemudian dia menyembunyikannya sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, yaitu rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, yaitu seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian kemudian berlinanglah air matanya.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naungan yang disebutkan di dalam hadis tersebut maksudnya adalah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perihal 7 golongan tersebut yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti di luar 7 golongan tersebut tidak akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan di luar 7 golongan tersebut yang akan dinaungi oleh Allah, seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man andara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi." Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang kesulitan ketika membayar hutang atau bahkan memutihkannya, maksudnya adalah merelakannya, meridhokannya. Apa kata Rasulullah? Niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arsy-Nya. Jadi ada golongan selain dari 7 golongan tersebut yang akan dinaungi. Akan tetapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan 7 golongan tersebut karena mereka adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan dari golongan-golongan yang lainnya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila tadi kita mendengar tentang kelompok-kelompok yang tadi atau golongan yang tadi disebutkan rajulun, yang dimana dalam bahasa Arab itu pada dasarnya artinya adalah seorang lelaki. Akan tetapi hal ini juga berlaku juga bagi seorang wanita. Karena setiap hukum yang berlaku bagi laki-laki pada dasarnya itu juga berlaku bagi wanita pada umumnya, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Seperti halnya kaifiyah sholat, tata cara sholat. Baik itu sholat laki-laki dan wanita itu sama. Disebutkan kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Contoh, yaitu akikah. Akikah bagi seorang laki-laki, anak laki-laki itu 2 kambing. Sedangkan untuk perempuan itu 1 kambing. Oleh karenanya anak ulangi terlebih lagi, maka pada hadis ini juga masuk dalam golongan wanita. Maka golongan wanita juga masuk dalam golongan tersebut. Kita mulai pada golongan yang pertama, yaitu al-imam al-adil, yaitu imam yang adil. Siapa yang dimaksud dengan al-imam? Yang dimaksud dengan al-imam yaitu mereka, setiap orang yang mengatur urusan kaum muslimin, baik itu skala besar maupun skala kecil. Skala besar yaitu adalah presiden, kemudian sampai ke bawahnya, sampai skala yang paling kecil, menteri-menterinya, gubernurnya, wali kotanya, kemudian kecamatannya, pak camatnya, pak lurahnya, kemudian juga pak RW-nya. Masya Allah, Pak RW kita, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Dari Pak RW kemudian turun ke bawah PRT. Itulah yang dimaksud dengan al-imam. Setiap orang yang mengatur urusan kaum muslimin, baik itu skala besar maupun skala kecil. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan golongan ini al-imam al-adil itu menjadi golongan pertama yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena golongan ini adalah golongan yang paling spesial dibandingkan golongan yang lain. Mengapa demikian? Karena kebaikan seorang imam yang adil itu manfaatnya akan dirasakan oleh banyak orang. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khairun nas
anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain, bagi manusia lain. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya Al-Imam Al-Adil ini merupakan golongan yang paling hebat. Mengapa bisa menjadi golongan yang paling hebat? Kata beliau rahimahullah, itu dikarenakan dua hal. Nah, kita perhatikan perkataan beliau. Yang pertama, karena yang namanya imam, pemimpin seperti yang kita ketahui, mempunyai jabatan, apalagi jabatannya kalau jabatan yang tinggi, mempunyai kesempatan yang besar untuk meraup dunia sebesar-besarnya. Akan tetapi yang namanya Al-Imam Al-Adil akan menjauhi hal tersebut, sehingga ia tidak akan mengambil kesempatan tersebut. Ini yang pertama. Jadi dia menahan dirinya untuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, Al-Imam Al-Adil, pemimpin adil, ketika dia berusaha untuk memberikan hukum yang adil, hukum yang bermanfaat bagi orang yang banyak, maka hal ini akan memberikan kebahagiaan kepada banyak orang. Memberikan kebahagiaan kepada banyak orang. Kita mengetahui bahwasanya memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu sangat dianjurkan dalam agama kita. Bahkan Rasulullah SAW itu bersabda, wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudakhiluhu ala muslim. Salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah memasukkan kebahagiaan kepada orang lain atau kepada muslim lain. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang keutamaan pemimpin yang adil. Salah satunya yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabban nas ila Allah yaumal qiyamah wa aqrabuhum minhu majlisan imamun adil." Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat yaitu adalah pemimpin yang adil. Tapi kita juga harus tahu, ketika seseorang atau menjadi seorang pemimpin yang adil dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa memahami kebalikannya. Sebagaimana sabda Rasulullah, wa abghadun nasi ila Allah yaumal qiyamah wa syaddahu adzaban imamun ja'ir. Manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling besar adabnya yaitu adalah imam yang zalim. Bayangkan masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita menzalimi satu orang saja itu sangat mengerikan. Mengapa? Karena kelak di hari kiamat kita akan didatangkan orang yang kita zalimi, kemudian kita akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Ini kalau satu orang. Oleh karenanya para ulama membedakan balasan bagi seorang yang mencuri dengan seorang koruptor. Mengapa? Karena koruptor itu menzalimi banyak sekali orang lain. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah mengatakan, lebih baik engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 7 dosa di antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala daripada engkau membawa 1 dosa antara engkau dengan saudara yang lainnya. Maksudnya adalah membawa dosa zalim kepada orang lain. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin
rahimani wa rahimakumullah, kita harus memperhatikan hal ini, yang dimana ini merupakan kesempatan emas bagi setiap dari kita yang diberikan amanah untuk mengemban amanah tersebut, sehingga kita bisa mengoptimalkan dan kita berharap kita bisa masuk dalam kategori al-imam al-adil, yaitu pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, yaitu syabun nasa'a bi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan di dalam hadis tersebut, yaitu syabun dengan lafaz syab, yaitu pemuda. Mengapa tidak orang tua? Karena pemuda dan orang tua itu orientasinya sudah berbeda. Orang tua atau mungkin orang yang sudah sepuh, apabila rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah lumrah. Akan tetapi para pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang sangat istimewa. Sekarang kita bisa lihat di sekeliling kita, lihat depan kita, lihat belakang kita, lihat kanan kita, lihat kiri kita, berapa jumlah pemuda yang hadir dalam majelis taklim ini. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan para pemuda tersebut yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Allah Subhanahu wa taala itu tidak memuji seseorang yang senantiasa di masjid terus, tetapi Allah memuji orang yang dimana dia bekerja, dia melakukan jual beli, dia sibuk dengan urusan keluarganya, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, dia akan meninggalkan semua perkara tersebut dan akan datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat ke-37, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar, yaitu laki-laki yang tidak akan dilalaikan dari pekerjaannya, tidak lalai dari jual belinya. Tidak lalai dari apa? Yaitu mereka tidak dilalaikan dari zikrillah, mengingat Allah. Kemudian wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Nah, inilah makna golongan yang ketiga, yaitu seseorang yang hatinya senantiasa rindu dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang seharusnya menjadi landasan kita ketika kita bersahabat dengan orang lain. Kita menjadikan landasan kita itu cinta kepada Allah. Kita melihat orang tersebut bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan dunia, atau bukan karena urusan nasab, atau bukan karena urusan pekerjaan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kelima, ada singkat karena waktu sudah mepet mendekati azan maghrib, yaitu warajulun talabathu imratun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu seseorang yang diajak berzina oleh seorang wanita, yang dimana wanita tersebut memiliki kecantikan, memiliki kedudukan, memiliki harta yang melimpah, akan tetapi orang tersebut mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan hal ini persis seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh permaisuri raja, kemudian Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, "Inni ma'adallah," sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga seperti kisah Maryam ketika didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang keenam yaitu warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu seseorang yang menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Hal ini menunjukkan betapa ikhlasnya orang tersebut, yang dimana tangan kiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanan itu adalah kiasan, yang artinya adalah bahkan sampai orang terdekatnya itu tidak mengetahui orang itu sedekah apa. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedekah yang disembunyikan itu lebih utama daripada sedekah yang ditampakkan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Jika kamu menampakkan sedekahmu itu adalah baik, akan tetapi apabila engkau sembunyikan dan engkau berikan kepada orang-orang fakir, apa kata Allah, itu lebih baik bagimu. Kemudian yang terakhir, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa rajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainah, yaitu seseorang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesendirian, kemudian dia berlinang air mata. Dan ini tidak akan dialami kecuali oleh hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersendiri, kemudian dia mengingat Allah, dia mengingat betapa banyaknya dosa yang telah ia lakukan, kemudian dia berlinang air mata. Orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan di hari kebangkitan kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita dalam setiap kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dari salah satu 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.